Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Ripaldi dari kelas I dari kelas I. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kerahmatan yang Allah berikan kepada saya dan juga Bapak, agar Bapak bisa sehat pada saat ini, bisa sehat walafiat, amin. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada tabi-tabinya. Di sini saya akan membahas tentang corona yang sedang merajalela di bumi pertiwi ini. Ya, corona ini sangat berpengaruh besar ya terhadap negara-negara besar dan juga seluruh dunia. Sangat berpengaruh sekali. Walaupun kecil tapi sangat mematikan, bisa membuat orang-orang yang apalagi yang udah lansia gitu kan, bisa mengakibatkan kematian. Nah, pandemi virus corona ini telah menghancurkan juga perekonomian dunia. Hampir semua omset bisnis kecil dan menengah terdampak virus corona. Saat ini lebih dari 5 juta orang di seluruh dunia yang telah terinfeksi oleh COVID-19. Pandemi telah mendorong ekonomi global menurun besar. Jadi banyak orang-orang sekarang untuk berbisnis agak susah kan, atau berbelanja juga agak susah gitu kan, karena sangat berpengaruh juga. Selain berpengaruh terhadap ekonomi, yang bagusnya itu di dalam corona ini mengurangi polusi di dunia. Melansir dari CNBC Selasa tanggal 26 bulan 5 2020 ya, pengusaha dan pembisnis harus bisa ditemukan peluang baru guna bertahan di tengah krisis corona ini. Bagaimana caranya? Pastikan tidak kehabisan uang modal. Untuk pengusaha pemula, yang perlu dipastikan dalam bisnis, kesediaan uang tunai. Uang ini dapat dipakai untuk modal, lalu mengubah cara menjual dan pemasaran guna mendapatkan pelanggan baru. Strategi baru menjadi landasan acuan untuk membedakan pengusaha bisnis dengan pesaing lainnya. Jadi kita kalau misalkan ya baik-baiknya gitu kan, saat ini gitu kan corona susah apa-apa gitu kan. Nah, kalau misalkan kita mempunyai uang seberapa juga, kita harus gunain lebih baik, lebih menabung. Karena menabung itu bisa membuat kita juga memiliki uang yang bisa buat modal untuk ntar kedepannya gimana gitu kan, buat berbelanja gimana gitu ntar kalau misalkan corona sudah selesai. Habiskan modal dengan bijak. Modal yang sudah terkumpul saat ini diutamakan untuk putaran pada tahap pertumbuhan bisnis, bukan untuk berbelanja yang tidak penting. Namun lebih penting menekankan pengeluaran dengan krisis pandemi ini. Jadi kalau misalkan pengeluaran, ya memang pengeluaran sekarang tuh sangat benar-benar pengeluaran. Tapi kita juga kalau misalkan yang kerja gitu kan, ada yang istirahat dulu yang kerja, jadi tidak terus dapat uang gitu kan. Perusahaan harus menilai kemungkinan kapan bisnis akan jatuh dan memperkirakan bisnis akan bangkit kembali dengan perkiraan sendiri. Mungkin percepat perputaran dana dapat lebih cepat. Jadi kita tuh harus sekarang ya, corona ini kita harus banyak-banyak menabung. Untuk apa? Karena kita semua di sini semuanya yang kita lakukan gitu, contohnya sekolah, kuliah, yang bekerja apalagi, semua kan diistirahatkan. Jadi ekonomi kita tuh gimana ya? Ya jadi kita, penghasilan kita tuh ada untungnya, ada segini-gininya gitu kan. Ada yang apalagi yang yang kurang mampu gitu kan, mereka harus
harus benar-benar menjaga uang mereka agar cukup untuk kedepannya gitu. Ada beberapa perubahan struktural yang terjadi, seperti lebih banyak orang mungkin akan bekerja di rumah bahkan setelah pandemi selesai. Jadi banyak juga orang-orang sekarang pada saat corona ini banyak yang menjual jualan-jualan kayak gitu tapi di rumah gitu kan, menggunakan sebagai contohnya pasar jual beli online gitu, pembayaran digital, layanan kesehatan elektronik, mulai dari kelas latihan online hingga konsultasi dengan dokter melalui internet kemungkinan akan meningkat gitu. Jadi sekarang juga banyak orang juga yang menjual makanan atau apa-apa gitu dalam bisnis kecil-kecilan pada saat corona, walaupun kita dapat penghasilan segitu tapi lumayan gitu. Jadi kalau misalkan kita memiliki ada uang cukup gitu kan, sebisa mungkin kita harus menabungnya gitu. Yang lebih baiknya kalau kita bisa memiliki modal buat kita berusaha, maka kita bisa berusaha kalau misalkan kita memiliki modal gitu kan. Pandemi ini mempercepat laju digitalisasi dunia, membuktikan dalam jenis pertumbuhan yang terlihat bidang-bidang seperti teknologi, pendidikan, pengiriman makanan, hingga kesehatan digital. Tren digitalisasi dapat menjadi tren bisnis baru untuk berkembang dan bertahan di tengah krisis pandemi ini. Jadi kita harus benar-benar, kalau apalagi sekarang harus usaha tuh harus tekun gitu kan. Apalagi kan sekarang lagi pandemi gitu kan, kita tuh kalau jangan setengah-setengah gitu kan. Kalau misalkan soalnya kalau misalkan kita harus bener, kalau misalkan yang kurang mampu jangan terlalu memaksakan gitu kan. Lebih baik kita menabung daripada kita mengeluarkan yang banyak berusaha itu yang dia memiliki modal usahanya sendiri, makanya dari itu dia berani untuk membuka usaha. Nah, sampai di sini saya Muhammad Oparipaldi, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.